Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan memberitahukan cara menginstal dan memodifikasi Linux. Perkenalkan, nama saya Samuel Orif Rosario dengan NIM 1523001. Dan rekan saya, Nama saya Riza Falevi, NIM saya 15230-239. Perkenalkan, nama saya Krisna Faro, NIM saya 152308881. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Anirudo dengan NIM 152300172. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fakhyuddin dengan NIM 1523035. Kenalkan, nama saya Bagus Adi Wibowo, NIM saya 152300838. sebelum kita menginstal Linux, mari kita menjabarkan pengertian Linux dan isi-isi Linux dulu. Oke, apa sih itu Linux? Linux itu sistem operasi yang bebas dan sumber terbuka. Didistribusikan di bawah lisensi GNU General Public License atau disebut GPL. Yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. Jadi itu OS Linux juga seperti OS Windows dan OS Apple. Bisa mengaplikasikan aplikasi, software, hardware, dan lain sebagainya. Sejarah OS Linux. Jadi pada tahun 1991, Linux yang pertama kali dirilis oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki, Finlandia. Pada awalnya, Linux hanya dikembangkan sebagai hobi dan tidak dimaksudkan untuk digunakan secara luas. Namun, seiring dengan perkembangan internet, komunitas pengembang Linux semakin berkembang dan Linux menjadi semakin populer. Pada tahun 1993, Slackware menjadi distribusi Linux yang pertama kali dirilis secara komersial. Setelah itu muncul beberapa distribusi Linux lainnya seperti Debian, Red Hat, SUSE, dan Ubuntu. Fungsi OS Linux yang pertama adalah sebagai sistem operasi server, kedua sebagai sistem operasi desktop, ketiga sebagai sistem operasi untuk pengembangan perangkat lunak, 4 sebagai sistem operasi untuk perangkat embedded, 5 sebagai sistem operasi open source. Macam-macam OS Linux. Pertama, Ubuntu, salah satu distribusi Linux paling populer yang dirancang untuk pengguna desktop dan server. Ubuntu menawarkan antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah digunakan dan mendukung banyak aplikasi. Yang Fedora adalah distribusi Linux yang dikembangkan oleh Fedora Project, sebuah komunitas yang didukung oleh Red Hat. Fedora sering digunakan untuk tujuan pengembangan dan pemeriksaan keamanan. Yang ketiga, XenOS adalah distribusi Linux yang berbasis pada kode sumber dari distribusi Red Hat Enterprise Linux, disingkat RHEL. XenOS sering digunakan sebagai alternatif yang lebih murah untuk RHEL karena XenOS gratis dan open source. Yang terakhir, Red Hat Enterprise Linux. RHEL adalah distribusi Linux yang dirancang untuk pengguna bisnis. RHEL menawarkan banyak fitur keamanan dan dukungan jangka panjang untuk pembaharuan. Sekarang kita kelebihan dari OS Linux. Nah, kelebihan ini tuh yaitu sumber terbukanya dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Nah, yang selanjutnya yaitu gratis, tersedia secara gratis dan tidak perlu membayar lisensi. Terus stabilitas, memiliki kemampuan untuk berjalan tanpa gangguan. Selanjutnya yaitu aksesibilitas, dapat diinstal pada berbagai macam perangkat, termasuk server, laptop, dan desktop. Nah, yang terakhir yaitu keamanan, aman dan tahan terhadap serangan virus dan malware. Kekurangan OS Linux. Kekurangannya ada dukungan aplikasi. Beberapa aplikasi OS Windows tidak dapat digunakan. Yang kedua, kurangnya dukungan driver. Terkadang memiliki masalah dengan dukungan driver perangkat keras. Yang ketiga, tidak user friendly. Interface atau antarmuka Linux tidak seintuitif seperti pada OS Windows. Yang keempat, kurangnya dukungan. Kurang mendapatkan dukungan dari vendor software dan hardware terkemuka. Yang kelima, kurangnya standar
distro Linux menerapkan standar yang berbeda. Hal ini membuatnya sulit untuk mengembangkan aplikasi yang dapat dijalankan pada semua distro Linux. Oke, bagaimana cara install Ubuntu Linux di VirtualBox? Jadi pertama-tama itu kita buka dulu Google, terus kita cari yang namanya itu VirtualBox. Ini ya. Kemudian kita pilih download. Nah, di sini VirtualBox versi terbaru ya, 7.0.18. Ini karena kita pakai Windows, jadi kita pilih Windows Host. Nah, di sini maka akan terdownload, kita tunggu aja. Sini kita tunggu. Oke, ini pilih yes. Maka akan di sini ini kita next. Untuk setupnya di sini kita biarkan saja, terus kita pilih next lagi, yes, yes lagi, dan pilih install. Oke, di sini sudah menginstal ya. Kita tunggu saja untuk proses instalasinya. Oke, di sini kita pilih finish. Sini bisa kalian lihat ini sudah terbuka untuk VirtualBox-nya. Jadi ini kita pilih new. Kemudian ini kita kasih nama, misalkan saya akan memberi nama Ubuntu 22.02.04. Untuk ISO image-nya ini kita pilih. Oke, di sini sudah saya buka untuk aplikasi VirtualBox-nya. Ini adalah tampilan awal dari VirtualBox. Jadi yang pertama itu kita pilih new dulu. Kemudian ini kita beri nama yaitu Ubuntu 22.04. Nah, untuk ISO image-nya di sini kita pilih other, terus kita cari file ISO dari Ubuntu-nya. Nih, saya udah. Nah, nih Ubuntu 2204 ya. Nah, kemudian di sini kita pilih next. Sebelum itu kita centang dulu skip unattended installation-nya, kemudian kita pilih next. Untuk RAM di sini saya akan beri sekitar, biar lancar, 4096 aja. Nah, untuk CPU ini saya pilih 2 atau ya 2 aja. Kemudian kita pilih enable EFI. Kemudian untuk hard disk di sini akan saya alokasikan sebesar 30 GB. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita pilih finish. Nah, setelah itu kita pilih start. Kita tunggu untuk proses instalasinya. Nah, ini adalah untuk penjalannya. Sini kita pilih try or install Ubuntu, kita pilih enter. Oke, ini adalah tampilan awal dari Ubuntu-nya ya. Ini adalah tampilan dari instalasi Ubuntu. Kita tunggu saja. Oke. Mungkin cukup lama, jadi kita tunggu. Oke. Kemudian di bagian sini kita pilih install Ubuntu.
Sini kita pilih continue ya. Untuk keyboard layoutnya kita pilih English US. Nah, di sini kita install third party, kita centang saja. Continue. Nah, di sini kita pilih erase this and install Ubuntu, karena di sini kan belum terinstall apapun sistem operasinya. Oke, kita pilih install now. Nah, di sini kita pilih continue. Di sini kita pilih Jakarta. Oke, di sini sudah benar. Nah, di sini kita kasih nama, misal kita kasih apa ya, Ubuntu aja ya. Untuk passwordnya di sini saya ketik yang gampang aja. Di sini kita pilih continue. Nah, di sini adalah sudah memulai proses instalasinya. Kita kalau sudah ada tampilan seperti ini, artinya ini instalasinya sudah selesai. Di sini kita perlu restart ya. Kita pilih restart now. Ini kita tunggu aja memang seperti ini. Oke, di sini kita keluarkan untuk instalasinya, kemudian kita pencet enter. Nah, ini akan mereboot untuk virtual mesinnya. Oke, di sini adalah tampilan buat instalasinya, tampilan bootingnya ya. Booting dari Ubuntunya. Oke, di sini kita login ya, pakai password yang tadi. Maka ini artinya tampilan dari Ubuntu ini sudah selesai. Maka ini Ubuntunya sudah selesai terinstall. Oke, maka sini kita pilih next saja. Oke, ini sudah. Mari sekarang kita akan memodifikasi OS Linux dengan mengganti background dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa ganti backgroundnya. Kita klik kanan, kita ke change background. Terus, nah di sini tuh sama aja kayak Windows ya. Di sini bisa ganti background, ada privasinya, terus ada ininya, apa nih? Ada powernya, ada mouse-nya, ada keyboardnya. Nah, di sini kita bisa milih backgroundnya mau apa gitu. Ini bisa ini juga. Ini nanti kalau misal udah kita add picture. Nah, misal kalau mau apa namanya kayak pengaturan mouse and touch, ini bisa di sini juga. Ini itu sama aja kayak Windows ya. Ya, sekian, terima kasih. Perintah-perintah dasar pada Linux. Kita menjelaskan bagaimana cara memasukkan perintah dasar di Ubuntu. Pertama, masuk terminal. Lalu di sini bisa mengetik perintah-perintah dasarnya. Untuk mengetahui perintah dasar, bisa ketik help. Nah, ini adalah perintah dasar-dasar di Ubuntu, atau bisa cari di Google. Contohnya ls, lalu ls dokumen. Saya ketik. Nah, fungsi ls adalah untuk menampilkan file yang ada di dokumen. Nama file walkway. Kalau udah selesai, ketik exit. Nah, seperti itu cara memasukkan perintah dasar di Ubuntu. Kita cek 5 perintah dasar ya. 5 perintah dasar ada ls. Nah, terus untuk mengecek waktu hari ini jam 6:30 sore. Dan untuk melihat kalender ya, Nah, ini kalender 1 tahun.
Nah, untuk melihat sistem ini uname. Salah. Linux. Nah, terus untuk melihat ini folder yang kita buka pwd. Ada di home Ubuntu. Nah, terus untuk menghapus ini semua, kita pencet aja clear. Nah, oke. Bagaimana sih cara menginstal software atau aplikasi melalui paket manager? Nah, sekarang bagaimana sih cara kita menginstal Chrome itu lewat pakai terminal? Nah, pertama tuh kita lewati browser, bisa Chrome atau enggak browser lain. Nah, terus link ini tuh kita copy nih. Bisa kalian cari website yang namanya ini nih, WikiHow. Nah, dan nemu link ini, kalian copy dan pastekan di sini nih. Jadi tuh kalian kalau udah nemu website ini nih, wikihow.com, kalian scroll ke bawah dan nemu link ini dan kalian kopas di sini. Nah, jadi kayak gini. Nah, di sini proses loadingnya. Nah, selepas kayak gini, kita ada langkah selanjutnya, yaitu kita menginstal Chrome package-nya. Nah, di sini ada link juga. Kita kita copy di sini. Nah, copy, kita paste. Passwordnya apa? Nah, selanjutnya tuh kita copy paste ini nih, Google Chrome-nya. Kita copy. Nah, terus kita paste di sini. Enter. Nah, udah muncul nih Chrome-nya. Jadi tuh kita tinggal start aja, udah selesai. Misalkan ya pokoknya sudah jadi dah, tinggal kita research apa yang kita mau misalnya. Dan bagaimana juga cara menginstal software melalui GUI. Ini saya akan memberikan contoh cara install aplikasi di Ubuntu atau Linux. Pertama buka dulu ini Ubuntu software, kedua sini pilih aplikasi apapun. Saya akan memilih dulu VLC. Nah, di sini Anda tinggal pencet install. Masukkan password, dah tunggu. Sekian dari video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, materi atau hal lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.